Kericuan mewarnai konser musik dangdut di Pelabuhan Desa Karangagung, Tuban, Jawa Timur. Beberapa penonton saling dorong, bahkan saling baku hantam. Salah satu pemuda yang diduga menjadi pemicu tawuran diamankan polisi. Massa yang kesal pun meluapkan emosinya kepada pelaku yang berada di dalam mobil polisi. Emosi yang semakin meluap membuat massa berusaha menaiki mobil. Untuk menghindari aksi anarkistis, mobil polisi pun meninggalkan lokasi. Ya, menurut panitia, orang ini diduga sebagai pemicu kerusuhan ya. Dari luar ya. Ini berarti pas acara apa ini? Tadi ada acara musik. Musik ya? Kericuan diduga terjadi akibat saling senggol antar penonton yang berjoget. Konser pun akhirnya dibubarkan dan pelaku diduga pemicu tawuran dibawa ke Polsek Palang, Tuban. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Tawuran antar penonton konser dangdut di Tuban, Jawa Timur menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Ferdi Sambo menangis saat minta maaf kepada para ajudannya yang menjadi saksi dalam sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Apa arti air mata Ferdi Sambo dalam sidang hari ini? Kita akan bahas dalam iNews Prime. Saya Abraham Silaban. Aksi tawuran antar dua kelompok remaja terjadi di Johar Baru. Berbekal senjata tajam, kedua kelompok remaja yang tinggal berseberangan di gang nekat saling serang di tengah permukiman warga. Dua kelompok remaja terlibat aksi tawuran di tengah pemukiman warga di Jalan Kramat Jaya Baru, Johar Baru, Jakarta Pusat, dini hari. Kedua kubu itu saling serang menggunakan batu dan botol minuman. Bahkan dari mereka juga membekali diri membawa senjata tajam berukuran besar. Tawuran terhenti setelah salah satu kelompok kalah jumlah lalu kabur ke dalam gang. Yang tahu itu yang pas kejadian ini pas lagi di sini ngasih tahu ke bosnya ada tawuran gitu. Ada bawa saja Mbak atau? Kata itu iya, gitu, bawa senjata gitu. Belum diketahui pasti penyebab tawuran antar warga yang tinggal berseberangan gang ini. Namun warga berharap adanya patroli rutin dari petugas kepolisian untuk mengantisipasi kembalinya terjadi tawuran. Empat orang pelajar terpental akibat tertabrak mobil sedan yang melaju dari arah belakang para korban. Sopir yang merupakan pria Parubaya justru tancap gas setelah menabrak korban hingga akhirnya masuk parit. Kamera pengawas ini merekam detik-detik kecelakaan yang melibatkan sebuah mobil sedan menabrak 4 orang pelajar SMP di Jalan Jambu, Semarang, Jawa Tengah. 4 korban yang tengah berjalan kaki di sisi jalan tertabrak mobil yang melaju kencang dari arah Jambu menuju Ambarawa. Kerasnya benturan membuat 4 orang korban terpental. 2 korban mengalami luka ringan dan 2 korban lainnya mengalami luka berat di bagian kepala. Ironisnya, sopir sedan yang merupakan pria Parubaya justru tancap gas saat menabrak para korban hingga roda depan mobil masuk ke parit. Terus bapaknya yang nabrak itu gimana, Pak? Ya sadar biasa, terus seperti nggak salah nabrak gitu. Di atas kami sampai di sana. Berarti terlempar sana, Pak? Iya. 2 korban yang mengalami luka berat di kepala masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit, sementara 2 korban luka ringan telah dipulangkan dari rumah sakit. Pemirsa, kedua pelaku membuat video asusila kebaya merah diganjar Undang-Undang ITE karena telah membuat dan menyebarluaskan video asusila. Satu video yang memakai kebaya merah dijual dengan harga Rp750.000. Polisi menjerat 2 tersangka pembuat dan penyebar video asusila yang dikenal dengan kebaya merah dengan Undang-Undang Pornografi dan ITE. Modus pelaku pemeran wanita berinisial AH dan pelaku pemeran laki-laki berinisial ACS yang merupakan sepasang kekasih ini membuat video tersebut atas pesanan dari seseorang melalui Twitter yang saat ini masih dalam penyelidikan polisi. Kronologi pembuatan video, pelaku menawarkan konten video porno di akun Twitter milik tersangka perempuan AH.
Setelah menerima sebuah DM atau direct message dari akun Twitter yang masih dalam penyelidikan, meminta kepada tersangka ACS dan AH untuk membuat konten video porno dengan tema resepsionis hotel dengan pembayaran sejumlah Rp750.000 per video. Adapun waktu kejadian dilakukannya pembuatan video tersebut adalah sekitar tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 22 WIB. Nah, ini sesuai dengan info yang kita dapat pada salah satu hotel yang digunakan sebagai tempat pembuatan video asusila tersebut. Adapun kamarnya nomor 1710 lantai 17 di salah satu hotel di wilayah Gubeng. Sementara keuntungan dari penjualan konten video porno tersebut bervariasi tergantung tema. Sementara untuk hasil penjualan konten dipergunakan untuk keperluan sehari-hari. Oknum anggota Polres Purworejo, Aibda AL, dipecat sebagai polisi karena berselingkuh dengan istri anggota TNI. Kasus perselingkuhan terbongkar setelah pelaku digerebek warga yang kemudian mengetahui ada tindak asusila di rumah istri anggota TNI. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH terhadap seorang bintara Polri digelar di halaman Mapolres Purworejo. AL, anggota Polri ini berakhir karirnya setelah bulan Februari lalu digerebek warga di rumah istri anggota TNI berinisial AF di Kecamatan Loano, Purworejo, Jawa Tengah. Kapolres Purworejo, AKBP Muhammad Purbaja menyatakan, pemecatan ini dilakukan agar tidak ada lagi pelanggaran berat dilakukan personil Polres Purworejo. Secara simbolis, Kapolres Purworejo pun melepas baju dinas polisi yang dikenakan AL dan menggantinya dengan baju biasa. Sekitar bulan Februari 2022 itu melakukan perbuatan tercela, dalam hal ini dia melaksanakan perselingkuhan, kemudian tertangkap oleh warga, kemudian dibawa, kita amankan di Polres dan kita laksanakan sidang disiplin sampai dengan putusan banding kemarin menyatakan bahwa yang bersangkutan terbukti melakukan tindak pelanggaran berat, dalam hal ini kode etik profesi Polri. Tidak hanya dipecat sebagai anggota polisi, AL kini tengah menghadapi proses hukum dalam kasus perzinahan setelah dilaporkan suami selingkuhannya, seorang anggota TNI, ke polisi. Kita beralih ke informasi lainnya. Sidang terhadap terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat, Ferdi Sambo, dan Putri Chandrawati dengan agenda pemeriksaan saksi telah selesai. Dari 13 saksi yang diagendakan, hanya 10 saksi yang hadir. Sidang terhadap dua terdakwa kasus pembunuhan Nofriansah Yosua Huta Barat, Ferdi Sambo, dan Putri Chandrawati digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mulai Selasa siang. Sidang beragendakan pemeriksaan saksi. Jaksa penuntut umum menghadirkan 13 saksi. Di antaranya ART dan Satpam di Rumah Saguling, Duren 3 maupun Bangka, Satpam Kompleks Polri, hingga mantan ajudan, sopir, pengawal motor, dan kakak kandung Ferdi Sambo. Namun dari rencana awal 13 saksi, hanya 10 saksi yang hadir dalam sidang. Saksi-saksi yang dihadirkan JPU di sidang terdakwa Sambo dan Putri kali ini sama dengan saksi yang dihadirkan saat sidang untuk terdakwa Barada Eliezer. Sidang diawali dengan pemeriksaan 4 saksi pertama, kemudian dilanjutkan 6 saksi lainnya. Sambo dan Putri menjalani sidang bersama-sama. Saksi Adzan Romer selaku ajudan Ferdi Sambo membeberkan keberadaan Putri Chandrawati saat Brigadir Yosua tewas. Dalam kesaksiannya di persidangan, Romer menyebutkan Putri sempat melewati jenazah Yosua yang berlumuran darah. Di mana posisi terdakwa Putri Chandrawati saat saudara masuk? Seingat saya di kamar, Yang Mulia. Seingat saudara di kamar. Tahu dari mana saudara kalau dia ada di kamar? Dengar suara ibu nangis, Yang Mulia. Oh, terdengar suara Putri menangis. Betul, Yang Mulia. Kemudian
Apa? Terdengar suara dari lantai atas ke bawah itu? Lantai 1 yang mulia. Kamar di lantai 1 yang mulia. Oh, di kamar lantai 1 terdakwa Putri. Dari kamarnya Putri Chandrawati itu bisa melihat jenazah korban. Kamar ibu lurus dengan tangga yang mulia. Lurus dengan tangga, artinya ketika korban tertembak bisa dilihat dari kamar itu. Kalau pintunya terbuka bisa yang mulia. Saudara mendengar terdakwa Putri menangis. Betul yang mulia. Apalagi yang kejadian setelah itu? Kan setelah saudara disikut oleh terdakwa Ferdi Sambo bahwa saudara tidak bisa menjaga, kalian tidak bisa menjaga ibu. Terus apalagi yang terjadi? Setelah itu Bapak bawa ibu keluar. Oh, Pak Sambo bawa ibu keluar. Berarti melewati tubuh korban? Melewati. Oke, melewati tubuh korban. Itu ceceran darah banyak, berarti nginjek dong ceceran darahnya. Saya tidak begitu mengetahui. Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati menangis saat meminta maaf kepada para ajudannya di persidangan. Informasinya kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.